Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan, dari cerita sebelumnya, Xiaoyan memandang berkeliling dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa ini pasti ruang yang ditransformasikan oleh roh hantu. Melihat ini Xiaoyan menjadi sangat bersemangat. Roh hantu yang dapat meniru ruang masih minoritas. Ini membuktikan bahwa roh hantu milik Kaisar Feng Lin bahkan lebih kuat dari roh hantu yang diberikan Kaisar Iblis Tua. Diberikan Kaisar Iblis Tua adalah peringkat kelima. Jika ini lebih kuat dari roh hantu itu, maka secara alami berada di antara 5 besar. Memikirkan ini Xiaoyan yang sangat gembira. Jika demikian, jiwanya mungkin bisa menerobos dari tahap nirvana menjadi tahap ilahi. Permukaan air yang keemasan seperti cermin hanya tenang untuk sementara waktu. Itu perlahan-lahan mulai beriak dan permukaan air mulai bergolak saat tiba-tiba tubuh ikan berwarna-warni muncul di bawah permukaan air emas. Setelah berputar-putar ikan itu keluar dari air dan bahkan terbang di udara, itu melayang ke sisi Xiaoyan. Dia mengelilingi Xiaoyan beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di depan Xiaoyan. "Apakah Anda tuanku? Kaisar Feng Lin memerintahkanku untuk menunggu di sini dan mengatakan bahwa aku akan menunggu tuan baruku suatu hari nanti. Apakah Anda akan menjadi tuanku?" ucap ikan warna-warni itu. Xiaoyan tertegun sejenak lalu mengangguk. Kesan pertamanya saat melihat ikan warna-warni ini mengingatkannya pada ular kecil Xiao Chai. "Saya akhirnya punya tuan," ucap ikan warna-warni itu sangat senang melihat Xiaoyan mengangguk, dan dia berenang mengelilingi Xiaoyan lagi. Xiaoyan tertawa dan menggaruk kepala ikan itu. Xiaoyan awalnya menduga bahwa roh hantu di peringkat tinggi akan menyerangnya. Namun dia tidak menyangka bahwa roh ini lucu seperti anak kecil. Tentu saja Xiaoyan yang tahu bahwa ini berkat Kaisar Feng Lin yang sudah menghapus kesadarannya. Jika tidak, menurut pengalaman Xiaoyan dari begitu banyak memurnikan 3 keajaiban, tidak ada satupun yang selunak ini. Ikan berwarna-warni terlihat sangat bahagia. Dia menari seperti anak kecil tetapi tidak memiliki tangan atau kaki, dan kemudian melayang mencium alis Xiaoyan. Kekuatan roh hantu membanjiri Xiaoyan. Sejauh ini Xiaoyan dia masih tidak bisa menebak di peringkat berapa roh hantu ini. Tepat ketika Xiaoyan akan mengoperasikan formula roh darah, gambar di kepalanya berputar dan ada adegan di luar medan pertempuran. Dia bisa melihat seluruh pertempuran dan bahkan melihat sosoknya sendiri. "Apa ini?" ucap Xiaoyan yang bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia terkejut dengan perubahan besar yang terjadi pada kemampuannya. Gambar mulai berkembang di benaknya. Xiaoyan bisa melihat gerakan semuanya Zhen Zhongfu Guiyin Kaisar Monster Zhen Buffon dan Penatua keempat yang melawan Raja Edo Tensei. Xiaoyan tidak menyangka bahwa hanya satu Raja Edo Tensei mampu melawan 6 orang yang memiliki Dodi bintang 8. Mereka bertarung dengan sengit di langit. Guntur yang mengerikan meletus saat kedua tanduk Raja Edo Tensei bersinar. Ketika tanduk-tanduk itu terjalin dengan guntur ledakan petir yang kuat membombardir kelompok Zhen Zhongfu. Zhen Zhongfu dan Guiyin memiliki ekspresi pucat dan segera menghindarinya. Raja Edo Tensei itu sangat cepat. Dalam sekejap mata dia mendekati kerumunan. Zhen Zhongfu dan Guiyin keduanya mundur dengan sangat menyedihkan. namun Raja Edo Tensei sudah berada di atas kepala mereka. Tiba-tiba dua tanduknya memancarkan kilauan saat menembak guntur ke dada keduanya. Zhen Zhongfu dan Guiyin memegang dada mereka yang merasa seperti terkoyak. Meskipun pertahanan mereka sangat kuat dan tidak memuntahkan darah, namun tubuh keduanya terasa mati rasa. Dan tindakannya menjadi lambat. Tidak diragukan lagi Raja Edo Tensei adalah sosok terkuat di medan tempur saat ini. Dibandingkan dengan Zhen Zhongfu dan Guiyin, Raja Edo Tensei unggul kekuatan, unggul fisik, dan unggul kecepatan. Sebelum Zhen Zhongfu bisa menarik nafas, sebuah pukulan meninju belakang Zhen Zhongfu. Zhen Zhongfu terlempar terbang seperti layang-layang yang putus. Seteguk darah besar dimuntahkan dan matanya sedikit redup.
Ketika Zhen Zhongfu terluka dan Guiyin mundur jelas tidak ada yang membantu. Setelah Zhen Zhongfu terkapar di tanah, Raja Edo Tensei menghantam tubuh Guiyin dengan kecepatan yang mengerikan. Tetapi Guiyin memalingkan kepalanya dan beradu tinju secara langsung ke arah Raja Edo Tensei di belakangnya. Guiyin sudah mengantisipasi serangan ini sejak sebelumnya. Dia sadar bahwa dia akan menerima serangan. Oleh karena itu, dia mengerahkan kekuatan penuh kekebalan tangannya. Guiyin orang yang penuh pemikiran dan sedikit memiliki kepercayaan diri untuk menahannya. Tetapi kepercayaan diri ini benar-benar menghilang di detik berikutnya. Apa yang dirasakan Guiyin adalah kepalan tangannya merasa akan hancur selama kontak ini. Tidak butuh waktu lama saat tubuhnya terpental dan darah segar keluar dari mulutnya. Pada saat ini kedua pejuang yang terkuat di pihak Shokumen Shion benar-benar dikalahkan dengan cara yang menyedihkan, mereka bahkan tidak bisa bertahan lama di bawah serangan dari Raja Edo Tensei. Ketika Xiaoyan melihat pemandangan ini yang diproyeksikan di benaknya, dia menelan seteguk air liur. Dia tidak berharap orang sekuat Guiyin dan Patriark Zhen Zhongfu dikalahkan begitu cepat. Jika ini terus berlanjut, Xiaoyan khawatir mereka tidak akan berakhir dengan baik, gumam Xiaoyan. Gambar di benaknya menghilang dan Xiaoyan membuka matanya. Dia melihat ikan warna-warni yang sedang berenang di sekitarnya. Adegan tadi terlalu nyata, bukan fantasi. Xiaoyan tahu betul bahwa penampilan di benaknya pasti memiliki hubungan mutlak dengan ikan hantu berwarna-warni ini. "Siapa namamu?" tanya Xiaoyan. "Monster supernatural," ucap suara halus ikan kecil berwarna-warni. Mendengar nama itu Xiaoyan langsung terkejut. Dia pernah mendengar bahwa monster supernatural adalah roh hantu yang ada dalam legenda. Hantu ini berada pada peringkat pertama yang terkuat daripada roh hantu apapun. Ia memiliki kemampuan yang sangat kuat dan mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Setelah mendengar nama monster supernatural itu, Xiaoyan yang tiba-tiba menyadari bahwa gambar yang dia lihat sebelumnya pasti telah terjadi dalam waktu dekat. Xiaoyan menilai bahwa itu akan terjadi setelah melihat gambaran sebelumnya. "Bisakah saya melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan di masa depan?" ucap dalam hati Xiaoyan memikirkan masalah ini. Satu-satunya waktu sekarang adalah menyerap roh hantu monster supernatural dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Setelah dia melihat situasi yang baru saja diprediksi, Xiaoyan yang sadar bahwa masalah ini tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Segera mengaktifkan darah iblis di tubuhnya dan menyerap roh hantu supernatural. Dengan penyerapan roh hantu, sumber kekuatan Xiaoyan juga meningkat dengan cepat. Dodi bintang 8 yang baru saja dipromosikan sepenuhnya stabil pada saat ini. Dengan operasi roh hantu, kekuatan jiwa pada tahap nirvana puncak mulai meningkat. Pada saat yang sama sebuah informasi tiba-tiba memenuhi benak Xiaoyan. Ternyata ada keterampilan bertarung jiwa, ucap terkejut Xiaoyan ketika menyerap roh hantu supernatural. Ini adalah pertama kalinya roh hantu memiliki keterampilan bertarung jiwa mereka sendiri. Xiaoyan mempelajari teknik baru yang datang dari pihaknya. Dan saat ia terus memahami, Xiaoyan yang akhirnya mengerti semuanya. Persyaratan untuk mempelajari kekuatan jiwa ini cukup unik. Jika dia ingin menggunakan teknik bertarung ini, maka dia harus mencapai kekuatan jiwa raga ilahi tahap menengah. Ketika sudah menguasai teknik jiwa ini, maka dia akan dapat memprediksi masa depan. Manfaatnya akan tidak terbayangkan. Dengan begitu maka setidaknya Xiaoyan bisa mencegah sesuatu hal buruk yang benar-benar belum terjadi. Mata Xiaoyan bersinar dengan cemerlang, dalam hatinya terus berterima kasih kepada Kaisar Fenglin. Kaisar Fenglin benar-benar meninggalkan bayi untuknya. Itu hampir akan menjadi 100 kemenangan, tetapi jelas Anda tidak bisa melemparkannya sesuka hati. Ini adalah taktik mata-mata, tetapi Anda dapat melemparkan 1 atau 2 pada saat kritis akan cukup. Pada saat ini kekuatan jiwa nirvana tahap puncak Xiaoyan juga meningkat dengan cepat. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Kekuatan jiwa yang agung meletus dari tubuh Xiaoyan.
Saya akhirnya menerobos kekuatan jiwa Rana Ilahi tahap awal. Sekarang saya akan mencoba seberapa kuat kekuatan jiwa pada tahap awal Rana Ilahi, ucap Xiaoyan dengan penuh semangat. Setelah itu kekuatan jiwa agung segera mengalir keluar, dua cakram hitam dan putih terbentuk masing-masing di langit dan tanah. Memang penampilannya tidak banyak berubah, tetapi sekarang Xiaoyan hanya butuh menggerakkan pikirannya dan cakram itu akan mengunci lawan dengan sendirinya. Skill pertarungan jiwa langit dingin, teriak Xiaoyan menunjukkan dua teknik pertarungan jiwa secara berurutan dan dinding es di sekitarnya runtuh pada saat ini. Itu adalah kekuatan ruang jiwa yang biasanya digunakan Xiaoyan untuk mengurung lawan ke dalamnya. Namun sekarang memiliki perubahan besar, ruang pasir dan batu merah di mana-mana. Langit seperti tinta hitam dan tidak ada bintang dan tidak ada bulan. Dan kabut putih muncul di tanah merah yang tak berujung. Sehingga lawan akan kesulitan untuk membedakan arahnya dan meloloskan diri. Xiaoyan tersenyum puas dengan peningkatan kekuatan jiwanya. Setelah kekuatan jiwa Xiaoyan meningkat pesat, dia berpikir untuk kembali ke medan tempur. Bagaimanapun ini bukan waktu yang tepat untuk menunda waktu lebih lama lagi mengingat kritis yang dialami pasukannya. Xiaoyan memejamkan matanya dan tubuhnya menghilang dari dimensi kartu giok teratai hijau. Selanjutnya Xiaoyan sudah berada di medan tempur tempat terakhir kali dia menghilang tepat ketika Xiaoyan baru saja muncul. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang datang, dengan tindakan refleks Xiaoyan segera mundur satu langkah ke belakang. Dia menemukan bahwa itu ternyata sosok Edo Tensei ketua kuil dan yang menyerang menggunakan penguasa Sunlan. Bahkan Anda yang sudah menjadi mayat hidup masih memiliki dendam yang tak terhapuskan. Karena ini masalahnya saya akan membunuh Anda kedua kalinya untuk melenyapkan Anda sepenuhnya. Ucap Xiaoyan mendengus dingin, ketua kuil dan tanpa ekspresi dengan mata kosong. Dia saat ini sudah sepenuhnya menjadi mayat hidup tanpa kecerdasan, namun bagaimanapun, kekuatannya masih berada pada Dodi Bintang 8, oleh karena itu, Xiaoyan tidak bisa meremehkan serangannya begitu saja. Tepat ketika Xiaoyan akan menyerang tiba-tiba dia mendengar suara guntur di medan tempur Zhen Zhongfu dan Guiyin yang melawan Raja Edo Tensei. Adegan ini persis sama dengan yang dilihat Xiaoyan di dalam ruang dimensi sebelumnya. Xiaoyan buru-buru berteriak kepada Zhen Zhongfu dan Guiyin. "Kalian berdua cepat keluar dari medan tempur," teriak Xiaoyan kepada keduanya. Baik Zhen Zhongfu dan Guiyin terkejut dengan apa yang dikatakan Xiaoyan. Mengapa Xiaoyan yang tiba-tiba memintanya pergi, meskipun mereka akan pergi? Tetapi medan guntur yang terbentuk terlalu besar, keduanya tidak pernah berpikir untuk bisa mundur dari jangkauan medan guntur Raja Edo Tensei. Tiba-tiba guntur yang terpancar dari kedua tanduk Raja Edo Tensei menyambar dada Zhen Zhongfu dan Guiyin. Sambaran guntur berjalan di sekitar tubuh keduanya, membuat tubuh keduanya tampak mati rasa, dan tindakan keduanya menjadi lebih lambat. Masing-masing adegan ini persis sama seperti yang terlihat di mata Xiaoyan dengan kekuatan magis. Bahkan setelah Xiaoyan berteriak di permukaan, sepertinya tidak mengubah akhir cerita. Zhen Zhongfu dan Guiyin masih terjebak oleh domain Raja Edo Tensei. Kejadian selanjutnya adalah serangan diam-diam dari belakang Zhen Zhongfu. Ucap Xiaoyan melihat dengan cemas, "Bajingan, saya tidak bisa terjerat dengan ketua kuil dan terlalu lama." Ucap Xiaoyan dengan sangat marah, segera dia mengaktifkan 3 keajaiban dunia untuk segera membunuh ketua kuil dan Xiaoyan mengangkat tangannya, saat nyala api surgawi muncul tangan kirinya mengeluarkan cahaya 5 warna roh hantu itu. Sedangkan di tubuhnya keluar armor roh yang sangat indah. Baru kemudian cahaya 5 warna membentuk busur dan api surgawi membentuk anak panah. "Panah ini akan saya namakan sebagai Arrow of Death," teriak Xiaoyan meluncurkan pada kematian dari penggabungan roh hantu dan nyala api surgawi. Kecepatan panah itu sangat mengerikan,
Dalam sekejap mata itu menusuk tubuh ketua kuil dan lalu meledakkan tubuhnya menjadi abu yang berserakan. Bahkan jiwa seseorang akan mengalami kerusakan hebat jika terkena panah kematian ini. Itu akan membuat siapapun yang mati tidak memiliki kesempatan untuk dibangkitkan kembali. Setelah itu Xiaoyan menoleh ke medan tempur Zhen Zhongfu dan Guiyin yang melawan Raja Edo Tensei. Namun Xiaoyan sudah menemukan bahwa Zhen Zhongfu dan Guiyin sudah terbaring kalah dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Adegan ini terjadi sesuai dengan gambaran yang dilihat Xiaoyan sebelumnya, ketika di dalam dimensi kartu giok teratai hijau, Xiaoyan mengepakkan sayap tulang dan melesat ke Patriark Zhen Zhongfu dan Guiyin. Cedera keduanya cukup fatal pada saat ini. Bahkan Xiaoyan menemukan bahwa satu lengan Guiyin putus, baju armor putih Zhen Zhongfu pecah, wajah berlumuran darah dan organ internalnya mengalami kerusakan hebat. Hati Xiaoyan terasa sangat sakit melihat penderitaan rekan timnya. Mereka berdua bisa dikatakan yang terkuat di antara semua orang Suko Mansion. Namun bahkan keduanya bukan tandingan dari Raja Edo Tensei meskipun Guiyin pernah menjadi musuhnya. Namun saat ini dia sudah berpihak mati-matian kepada Soku Mansion. Xiaoyan masukkan pil penyembuhan ke mulut keduanya lalu berkata, "Anda berdua bisa istirahat dulu, saya akan mencoba yang terbaik untuk menghadapi bajingan itu," ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan terbang melayang ke Raja Edo Tensei, leluhur kuil, dan pada saat ini merasakan bahwa koneksinya terhadap ketua kuil dan telah benar-benar menghilang. Dia bahkan tidak dapat menemukan mayatnya. Segera dia menoleh ke arah Xiaoyan dengan sangat marah saat berteriak, "Raja Edo Tensei bunuh Xiaoyan!" Teriak leluhur kuil dan King Hao dan penatua keempat ada di belakang. Dalam pertarungan ini mereka sama sekali tidak bisa campur tangan. Bahkan pria sekuat Guiyin dan Patriark Zhen Zhongfu kalah dengan sangat cepat. Semua orang yang melihat Xiaoyan di medan tempur secara alami ingin bergegas masuk. Namun kekuatan Raja Edo Tensei benar-benar melekat di hati semua orang, dan rasanya mustahil untuk dikalahkan. Itu hanya akan menjadi beban kepada Xiaoyan jika mereka terlibat. Meski semua orang tidak bisa menghentikan Xiaoyan, mereka hanya bisa berharap untuk sebuah keajaiban. Xiaoyan saat ini menutup matanya di hadapan Raja Edo Tensei. Ketika dia membuka matanya, sebuah pupil emas menyala di matanya. Seketika letusan aura dari lotus api yang penuh dengan kehancuran melonjak dari tubuh Xiaoyan. Kabut abu-abu yang diciptakan oleh Raja Edo Tensei hilang lenyap ketika api surgawi Xiaoyan muncul. Setengah dari langit bahkan ditutupi dengan lautan api surgawi. Xiaoyan saat ini bahkan bisa menciptakan area yang luas dengan api surgawi. "Saya adalah Kaisarian penguasa api dan 3000 jalan adalah penguasa jalan api. Roh api surgawi dengarkan. Atas nama Kaisarian saya perintahkan Anda untuk membakar jiwa yang rusak ini," teriak Xiaoyan, dan film pun berakhir.